Dengan sedikit ragu, Lia menganggukkan kepala. Lia tertarik mengambil jurusan apa? Tanya Mama Reni lagi. Aku tertarik mengulas sejarah-sejarah gitu. Apalagi sejarah Islam, jelas Lia dengan antusias. Wah, bagus juga tuh. Daftarnya di Universitas Islam. Di Jakarta juga banyak, ujar Mama Reni. Gitu ya, Ma, jawab Lia singkat. Lia semakin yakin untuk bisa berkuliah dan kembali semangat mengejar cita-citanya. Waktu malam di dalam kamar adalah waktu yang sangat berkualitas untuk pasangan Lia dan Ray, meski tidak cukup panjang. Ray selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya, apalagi sikap Ray yang selalu cuek dengan Lia. Hanya ada waktu 2 atau 3 jam saja sebelum tidur untuk mereka dapat berbicara dengan intim. Lia duduk di samping Ray yang tampak sibuk dengan ponselnya. Mas, aku mau bicara sebentar, boleh? Tanya Lia. Bicara saja, nggak perlu basa-basi gitu, jawab Ray tanpa melepas pandangannya pada layar ponsel. Aku pengen kuliah, ucap Lia dengan hati-hati. Kuliah? Tanya Ray menoleh ke wajah Lia. Siapa? Tanyanya lagi. Aku, jawab Lia sedikit kaku. Saya, maksudnya, jelasnya. Kenapa ragu begitu? Sebutan, aku, lebih enak didengar, ucap Ray lalu kembali bermain ponsel. Ya sudah, jadi gimana? Tanya Lia. Gimana apa? Balas Ray. Diizinkan nggak kalau aku kuliah? Jelas Lia dengan memelas. Jawab Ray singkat. Yang jelas, boleh nggak? Protes Lia. Iya, saya izinkan Aprilia, Ray memperjelas perkataannya. Lia mulai cengengesan. Makasih ya, Mas, ucap Lia sumeringah. Aku lihat-lihat di internet bulan ini telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru di beberapa universitas, jelas Lia. Mau ambil jurusan apa? Tanya Ray. Sejarah Islam, jawab Lia dengan yakin. Mata Ray memicing, lalu mengangguk-angguk. Bisa daftar sendiri? Tanya Ray. Aku akan coba daftar sendiri, jawab Lia. Dengan penuh semangat, Lia menyiapkan segala berkas pendaftaran. Lia akan kuliah di Universitas Islam terdekat dari rumah Ray. Lia sangat berharap dirinya bisa lolos dan diterima sebagai mahasiswa baru. Di universitas pilihan Lia, hanya tersisa 1 hari untuk pendaftaran dan pemberkasan. Lia harap-harap cemas berkasnya dapat sampai sebelum waktunya habis. Lia cepat-cepat menuju ruangan pendaftaran sesuai dengan arahan mahasiswa di sana. Saat melewati belokan koridor, tiba-tiba Lia menabrak seseorang. Bruk! Lia dan lelaki tinggi berpenampilan urakan itu hampir terjatuh. Bahkan berkas yang digenggam keduanya berserakan di lantai. Astagfirullah, ucap Lia seketika. Maaf ya, saya tidak sengaja, lanjutnya dengan sigap merapikan dan mengambil kembali berkas mereka. Lelaki itu hanya diam santai memperhatikan Lia yang terlihat tergesa-gesa. Ini berkasnya. Sekali lagi saya minta maaf, ucap Lia lagi lalu bergegas pergi melanjutkan tujuannya. Lia sudah sampai di depan ruang pendaftaran dan segera menyerahkan berkasnya. Petugas pendaftaran membuka dan memeriksa berkas yang diberikan Lia. Renaldi Al-Zaidan, ucap petugas tersebut dengan memastikan. Lia tidak menyadari apa maksud ucapan petugas. Itu nama kamu? Tanya petugas lagi. Lia tampak bingung. Apa Pak? Tanya Lia memastikan. Renaldi Al-Zaidan, itu nama kamu? Petugas memperjelas ucapannya. Oh, bukan, Pak, balas Lia seadanya. Lah terus berkas yang kamu kasih punya siapa? Tanya petugas yang mulai merasa bingung. Bapak salah buka berkas kali, ujar Lia. Yang saya pegang hanya berkas dari kamu, jelas petugas. Tapi Pak, Lia mencoba membela diri. Sudah, nih ambil lagi berkasnya, kata petugas. Lia terpaksa mengambil kembali berkasnya dengan wajah kebingungan sambil berjalan keluar ruangan.
Lia memikirkan apa yang menjadi kesalahannya. Oh iya, jangan-jangan berkasnya tertukar dengan laki-laki yang kutabrak tadi, Lia merasa yakin. Ya ampun, ceroboh sekali aku, Lia menepuk jidatnya sendiri. Di mana dia sekarang? Aku tidak mungkin membawa kembali berkas ini sampai rumah. Bisa-bisa Mas Ray akan berpikir yang macam-macam, gumam Lia dalam hati. Lia mencari keberadaan Renaldi di beberapa tempat. Di kantin yang tampak padat dengan banyaknya mahasiswa, Lia tidak sengaja melihat Renaldi. Lia mengejarnya, namun saat semakin dekat, Lia justru kehilangan jejak. Matanya mengembara ke segala arah namun tak juga terlihat. Saat Lia mulai lelah dan berbalik arah, seketika ada yang mengejutkannya. Oh! Teriak lelaki itu mengejutkan Lia, yang ternyata adalah Renaldi. Hah! Lia terkejut sampai terjengat lalu berusaha mengatur nafasnya. Renaldi justru tertawa melihat Lia yang kesulitan mengatur nafas sampai Lia mulai tenang. Gue tahu lo cari gue dari tadi, kan? Penasaran sama gue? Tanya Renaldi dengan penuh percaya diri. Lia mengerenyitkan dahinya merasa aneh. Hei, aku cari kamu karena berkas kita tertukar, jelas Lia. Alasan saja, balas Renaldi dengan sikap selengahan dengan kedua tangan yang masuk kantong jeansnya. Ya Allah, aku nggak punya banyak waktu. Mana berkas punya aku? Tanya Lia sungguh-sungguh. Iya, Renaldi memberikan berkasnya. Lia memeriksanya lebih dulu. Saat dilihat, ternyata itu bukan miliknya. Ini bukan punyaku. Seru Lia. Oh berarti lo salah orang, ujar Renaldi. Jangan bercanda kamu. Aku nggak punya salinannya lagi, jelas Lia mulai panik. Ya itu derita lo, Renaldi langsung meninggalkan Lia yang dalam kebingungan. Ya Allah, di mana berkasku? Tanya Lia seorang diri yang hampir saja meringis sedih. Tiba-tiba ponsel Lia berbunyi. Ada chat masuk dari nomor tidak dikenal. Berkas lo udah gue kumpulin. Sekarang mending lo pulang, isi chat yang sudah jelas dikirim oleh Renaldi. Renaldi mendapatkan nomor ponsel Lia dari berkas Lia yang sempat ia baca. Lia menarik nafas panjang dan menghembuskannya bersama dengan kekesalan sekaligus merasa lega. Lia segera pulang ke rumahnya tanpa membalas chat dari Renaldi. Malam hari, Lia tampak khusyuk membaca beberapa buku tentang sejarah. Dari tadi khusyuk banget yang baca buku, ucap Ray sambil membuka lemari dan mengganti baju. Iya. Lusa akan ada tes, jawab Lia tanpa mengalihkan pandangannya dari buku yang ia baca. Ray memperhatikan setiap judul buku yang berserakan di atas kasur. Ray tertarik dengan salah satu cover buku yang dengan jelas memperlihatkan karakter suatu tokoh. Tokoh siapa nih? Tanya Ray sambil mengambil bukunya. Itu salah satu idolaku, jawab Lia. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Ray mengangkat kedua alisnya. Pertanyaan seputar ini, kemungkinan hanya kecil yang akan muncul, jelas Ray sambil meletakkan kembali bukunya. Benarkah? Terus pertanyaan yang bagaimana dong? Tanya Lia cukup serius. Yang seperti ini. Telur dengan ayam, lebih dulu mana? Ucap Ray dengan konyolnya. Lia menggerutu kesal. Ray tertawa ringan lalu mengambil posisi tidur, sedangkan Lia lanjut membaca. Ray belum bisa terlelap, beberapa kali Ray mengubah posisi tidurnya. Ia membuka matanya dan mendapati Lia masih khusyuk dengan buku-bukunya. Ray kembali melanjutkan tidurnya dengan tampak gelisah. Kedua kalinya Ray melirik Lia, ternyata Lia masih di posisi yang sama dengan Bulagen yang berbeda. Saking khusyuknya, Lia bahkan tidak menyadari bahwa Ray tidak bisa tidur. Ray berusaha mencari posisi yang nyaman dan kembali memejamkan matanya agar ia bisa terlelap. Hah, kenapa aku? Rasanya sulit sekali untuk tidur, gumamnya dalam hati. Dengan posisi yang membelakangi Lia, Ray kembali membuka matanya. Ia penasaran apakah Lia masih membaca bukunya. Dengan sedikit ragu,
Ray menoleh ke arah Lia. Kali ini ia mendapati Lia yang tidur menyamping membelakanginya dengan buku di hadapannya. "Lia, jangan baca buku sambil tiduran. Itu nggak baik untuk mata," ucap Ray. Tidak terdengar jawaban dari Lia. Akhirnya Ray bangun dan memastikan apa yang dilakukan Lia. Ternyata Lia sudah terlelap dengan buku yang masih ia pegang di depan wajahnya dan buku lainnya yang masih berserakan. "Oh Tuhan! Ceroboh sekali anak ini," gerutu Ray. Beberapa detik Ray terdiam, lalu melirik Lia. Akhirnya Ray terpaksa merapikan buku-buku Lia yang berserakan termasuk yang masih Lia pegang. Tiba-tiba Ray teringat dengan perdebatannya bersama Mama Reni. "Iya, semua itu aku lakukan demi Mama." Ray tidak benar-benar mencintai Lia. Dan Ray sadar kalau Ray merasa tertekan dengan pernikahan ini, ucap Ray dalam ingatannya. "Ray, kamu sadar tidak, karena keputusan kamu menikahi Lia, kamu sudah banyak menyakiti perasaan orang yang tidak bersalah," balas Mama Reni dalam ingatannya. Ingatan itu cukup mengganggu Ray. Ray mengambil selimut dan menyelimuti tubuh Lia. Ray kembali dengan posisi tidurnya yang terlentang. Sesaat kedua matanya menatap langit-langit kamar, kemudian barulah ia dapat tertidur dengan pulas. Lia membuka mata dan meregangkan tubuhnya. Ia kaget merasakan tubuhnya terbalut selimut. Lia melirik Ray dan tidak ia temukan, tiba-tiba muncul kepala dari bawah kasur. Lia terkejut, ternyata itu Ray yang bangkit dari sujud salatnya. Lia tersenyum melihat pemandangan yang cukup indah di matanya. Ray telah selesai dengan sholatnya dan melihat Lia telah terbangun. "Kita akan berangkat ke Banten pagi ini," ucap Ray tiba-tiba. "Hari ini? Tapi kan besok aku ada tes." "Apa masih sempat?" tanya Lia. "Justru itu alasannya. Siapa bilang kita akan menginap?" ucap Ray sambil tersenyum jahat. "Satu malam saja, pagi-pagi sekali kita ke kampus." "Masa langsung pulang?" pinta Lia. "Tidak," balas Ray seketika. "Menginap?" teriak Lia. "Tidak," balas Ray dengan tegas. Lia langsung memasang wajah murung dan bangun dari tempat tidurnya. "Baru saja aku terkesan dengan sikap baik Mas Ray, sekarang malah buatku kesal lagi," gumam Lia sembari merapikan tempat tidur. Seperti biasanya, Lia menyiapkan sarapan pagi dibantu oleh Mama Reni. Dapur, bagi keduanya, adalah tempat yang menghangatkan kedekatan mereka. Dari obrolan ringan sampai menguras emosi akan menjadi perbincangan yang mengasyikkan. Mas Ray mengajakku ke Banten hari ini," ujar Lia. "Oh ya, tapi bukannya kamu bilang akan ke sana setelah tes?" tanya Mama Reni. "Rencananya memang begitu, tapi tiba-tiba Mas Ray mengajak di hari ini," jawab Lia. "Menginap?" tanya Mama Reni. Lia menggeleng. Pasti Ray sengaja memilih hari ini agar dia tidak menginap. Padahal Lia pasti sangat merindukan keluarganya, gumam Mama Reni dalam hati. Ray sama Lia pamit ya," ucap Ray sembari mengulurkan tangannya dan bersalaman. "Iya, kalian baik-baik ya di sana," balas Mama Reni. "Lia, titip salam ya untuk keluarga di sana," lanjutnya saat menoleh ke arah Lia. Lia mencium tangan Mama Reni. "Iya, Ma. Insya Allah Lia sampaikan," jawab Lia. Tanpa berlama-lama lagi, keduanya langsung berangkat menuju rumah Lia. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, mereka sudah sampai di kampung dan memarkirkan mobilnya. Mereka masih harus berjalan puluhan meter untuk sampai di rumah Lia. Kali ini, Ray memperhatikan aktivitas warga sekitar kampung. Ray memperhatikan salah seorang pria parubaya dengan rambut gondrong bertelanjang dada memperlihatkan badan hitam legam bermandikan keringat mengasah golok dengan khusyuk. Ray tampak risih melihatnya, ketika pria itu memperhatikan goloknya yang tampak tajam dengan muka bengisnya. Pria itu tiba-tiba berbalik melirik Ray. Ray cepat-cepat memalingkan wajahnya dan melanjutkan langkahnya. Beberapa meter berikutnya,
Ray dikagetkan dengan seorang lelaki remaja yang berjalan melintasinya dengan membawa kayu besar di pundaknya tanpa alas kaki. Kayu itu mungkin lebih berat dari beban tubuhnya. Namun, tidak terlihat meringis sedikit pun dari wajah remaja itu. Beberapa meter menuju rumah Lia, Ray kembali dibuat kagum dengan suara riuh anak-anak yang tampak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Meski sebagian sambil bermain, namun sebagian lagi tetap khusyuk menghafal. Ray tersenyum simpul. Tok tok tok. Lia mengetuk pintu. Assalamualaikum, ucap Lia. Waalaikumsalam. Tampak terdengar suara Sarah yang menjawab salamnya. Tidak lama, pintu dibuka. Kak Lia, Kak Ray. Ayo masuk. Sarah dengan antusias mengajak Ray dan Lia masuk. Maaf, ada Kak Lia sama Kak Ray, teriak Sarah. Emak Asi dan Bapak Karno mendengarnya dan langsung menghampiri menyambut kedatangan keduanya. Ayo masuk. Emak udah masak masakan yang enak, ucap Emak Asi setelah mereka bersalaman. Lia, ajak Ray ke kamarmu dulu buat istirahat, ucap Bapak Karno. Ayo kita istirahat di kamar, ajak Lia. Sebentar, aku ingin ke kamar mandi, ucap Ray sembari memegangi perutnya. Oh. Ya sudah aku antar, balas Lia. Sarah, tolong masukkan barang-barang kakak ke kamar ya. Kakak mau antar Kak Ray ke kamar mandi, pinta Lia pada Sarah. Iya, Kak. Siap. Jawab Sarah penuh semangat. Untuk pertama kalinya, Ray memasuki setiap sudut rumah Lia. Ray melewati dapur yang menurutnya sangat sempit dan kumuh. Kemudian, Ray diarahkan menuju kamar mandi. Ray membuka pintu kamar mandi dari kayu yang tampak mulai rapuh dan membentuk lubang dan celah-celah kecil. Pintunya begini, apa tidak akan ada yang mengintip? Gumamnya dalam hati dengan wajah yang tak mengenakan. Dalam kamar mandi, tersedia sebuah bak dengan satu gayung. Ray mengambil air menggunakan gayungnya, tiba-tiba airnya tumpah begitu saja. Ternyata gayungnya sudah pecah. Emak Asi memang belum sempat membeli gayung baru. Ray mulai kesal dibuatnya, namun ia sudah tidak tahan untuk buang air. Sembari menunggu Ray di kamar mandi, Lia membantu menyiapkan makan untuk mereka dan keluarganya. Sudah. Kalau begitu kita makan dulu yuk. Ajak Lia setelah Ray keluar dari kamar mandi. Tidak bisa dipungkiri kalau ia mulai merasa lapar. Ray dan keluarga Lia menyantap makan siang bersama dengan beralaskan karpet. Sudah tersedia sate bandeng, tempe goreng, ikan asin, urap daun singkong, sayur asem, dan sambal lengkap dengan lalapannya. Melihatnya saja sudah membuat Ray ngiler. Ray tampak semangat menyantap setiap menu masakan yang sangat jarang ia temukan di sana. Kenapa di sana Lia tidak pernah memasak yang seperti ini? Gila, nikmat banget, gumam Ray dalam hati dengan terus melahap makanannya. Selesai makan dan kenyang, waktu yang tepat untuk beristirahat. Lia mengajak Ray masuk ke kamarnya. Ini kamarnya. Tanya Ray seketika masuk di kamar Lia yang jauh lebih sempit dibanding kamarnya di Jakarta. Lia mengangguk ragu. Ia sudah menduga jika Ray akan terkejut melihat keadaannya. Kasur seperti ini nggak akan muat untuk dua orang. Jadi, karena aku tamu di sini, aku yang akan tidur di atas, dan kamu yang di bawah, jelas Ray. Hah? Lia mengernyitkan dahinya. Jangan salah mengerti. Dasar ngeres. Gerutu Ray. Hai sih, bukan itu yang aku pikirkan. Tapi apa Mas Ray tega melihatku tidur di lantai? Balas Lia dengan memelas. Huas. Sudah jangan berdebat, aku ingin tidur sebentar, ujar Ray. Lia hanya menggelengkan kepala melihat sikap Ray. Lia meninggalkan Ray di kamarnya dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sarah, kakak bawa oleh-oleh buat kamu. Beberapa hari yang lalu kakak habis pergi ke Bali, jelas Lia. Bali. Wah keren banget bisa ke Bali. Coba Sarah lihat oleh-olehnya, balas Sarah dengan antusias. Mereka berdua duduk di ruang keluarga yang beralaskan karpet dengan TV yang menyala. Nih,
Kakak belikan kue-kue khas Bali buat di sini. Terus kakak beli kaos juga, jelas Lia sambil mengeluarkan isi tasnya. Oh, ini kue khas Bali, Sarah menggigit pai susu. Enak-enak, lanjutnya. Gimana Lia, kamu betah di sana? Tanya emak Asih. Alhamdulillah, Mak. Lia berusaha tetap betah di sana. Mamanya Mas Ray juga baik banget, jelas Lia. Emak Asih hanya tersenyum, turut merasakan kebahagiaan. Oh ya, Mak. Lia sudah daftar kuliah, besok mulai tes. Lia minta doanya supaya bisa lolos dan jadi mahasiswa, jelas Lia. Kuliah Kak? Tanya Sarah memastikan. Lia mengangguk yakin. Wah. Kak Lia akhirnya bisa wujudin cita-cita kakak, balas Sarah antusias. Iya, Lia. Pasti emak sama bapak selalu mendoakan yang terbaik untukmu dan Sarah, jawab emak Asih. Tak terasa, matahari perlahan mulai tenggelam. Pertanda Lia harus bersiap untuk kembali ke Jakarta. Kenapa buru-buru sekali, ucap Bapak Karno. Lia kan besok ada tes. Khawatir nggak sempat, jawab Ray. Keluarga Lia memaklumi. Terpaksa Lia harus menuruti perintah Ray. Namun, tiba-tiba sebuah insiden terjadi. Tiba-tiba datang pasangan suami istri, Om Jaka yang merupakan adik dari emak Asih dan istrinya Mbak Sari dengan dua anak, Shirley berusia 5 tahun dan Rama berusia 3 tahun. Assalamualaikum. Ucap lelaki itu dengan antusias disusul dengan kedua anaknya yang terdengar ramai. Waalaikumsalam. Lia menjawab salam sembari membuka pintu. Om Jaka. Kok datang nggak bilang-bilang, lanjutnya dengan cukup terkejut. Lia menyalami Om Jaka dan Mbak Sari disusul dengan Ray. Iya nih, Om sengaja mau bikin kejutan, balas Om Jaka. Hai Shirley. Hai Rama. Tambah cantik dan ganteng aja nih, sapa Lia pada kedua anak Om Jaka dengan mengelus rambutnya. Shirley dan Rama menyalami semua yang ada di rumah. Ini suamimu yang dari Jakarta? Tanya Om Jaka melirik ke arah Ray. Iya, Mas, jawab Ray sedikit gugup. Wah, ganteng juga. Tampangnya benar-benar kayak sultan, ucap Om Jaka dengan menepuk cukup keras pundak Ray. Ray hanya menyeringai menahan sakit. Kalian mau kemana nih, kok kelihatan rapi gini? Tanya Om Jaka lagi. Lia melirik Ray karena ragu untuk menjawab. Kita baru saja akan pamit pulang ke Jakarta, jawab Ray. Loh, kok Om baru datang kalian malah mau pergi sih, balas Om Jaka. Lia dan Ray hanya diam. Sudah, kita masuk lagi. Menginap saja dulu semalam. Simpan kembali barang-barangnya, ajak Om Jaka dengan merangkul dan mendorong pundak Ray untuk kembali masuk. Enggak, Mas. Lia besok ada tes masuk universitas di Jakarta. Khawatir nggak sempat, balas Ray dengan percaya dirinya. Jam berapa tesnya, Lia? Tanya Om Jaka. Jam 9 Om, balas Lia. Oh, masih sempat. Berangkat jam 6 pagi juga bisa, balas Om Jaka. Yuk kita ngopi-ngopi dulu. Om Jaka menyiapkan gelas dan bahan-bahan untuk membuat kopi. Mereka semua akhirnya kembali masuk dan berbincang di ruang tamu. Ray tidak bisa mengelak lagi. Mau tidak mau, Ray dan Lia harus menginap. Lia menahan tawa melihat Ray dengan terpaksa menemani Om Jaka mengobrol. Om Jaka tidak hentinya bertanya dan mengajaknya berbincang tentang segala hal. Sampai waktu menunjukkan pukul 10 malam, Ray cepat-cepat masuk kamar tanpa pamit dan segera menutup pintu. Lia yang berada dalam kamar melihatnya penuh heran. Mas Ray kenapa? Tanya Lia. Ray hanya menggeleng dengan nafas yang tersengkal-sengkal. Minggir dong, aku mau tidur. Ray mengusir Lia yang sedang duduk santai di atas ranjang. Lia memaklumi sikapnya dan berniat akan keluar. Ray mengambil posisi tengkurap beralaskan bantal di kepala. Tiba-tiba Lia dikejutkan dengan teriakan Ray. Oh! Ray langsung bangkit dari tidurnya. Kenapa, Mas? Ada apa? Tanya Lia panik sampai menutup kembali pintunya. Itu.
Ray menunjuk ke arah meja kecil samping ranjang. Itu apa? Lia belum mengerti maksud Ray. Haish, mending kamu lihat sendiri. Minggir, aku mau keluar, ujar Ray. Tiba-tiba kecoa yang ditakuti Ray terbang ke arahnya. Awas ada kecoa terbang, teriak Lia. Ray kelabakan, tanpa pikir panjang ia melompat ke atas ranjang dengan kuat sampai mematahkan salah satu kaki dipannya. Seketika Ray terjatuh, punggungnya sakit terkena potongan kayu. Ark! Rintih Ray. Lia segera menangkap kecoa dan membuangnya keluar jendela. Kebisingan mereka ternyata sampai ke telinga Emak Asih. Lia, ada apa? Tanya Emak Asih mendekati pintu kamar Lia. Ray memberi kode agar Lia tidak memberi tahu siapapun. Enggak, Mak. Ini, Mas Ray lagi keasyikan nonton bola, balas Lia menutupi kenyataan yang terjadi. Oh, sampai berisik begitu. Sudah larut malam, lebih baik tidur, ucap Emak Asih. Iya Mak, maaf, jawab Lia. Emak Asih kembali ke kamarnya. Akhirnya Ray bisa kembali buka suara menahan sakitnya. Oh, punggungku sakit banget, rintih Ray. Lagian Mas Ray main lompat aja, protes Lia. Jadi kamu pikir aku harus bagaimana? Membiarkan kecoa itu menempel di wajahku begitu? Tanya Ray. Lia menyeringai melihat Ray yang menyerocos. Mau aku urut? Lia menawarkan. Nggak usah. Ray masih memegangi punggung bawahnya. Jadi aku harus tidur di mana? Tanya Ray. Sebentar, biar aku pindahkan kasurnya ke lantai, ujar Lia. Lia melepas kasur di atas dipan yang telah rusak dan memindahkannya ke lantai. Ray langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur, tidak lama kemudian terlelap. Lia menarik ujung bibirnya dengan mata yang menghangat. Lia tidur di atas karpet di samping Ray. Ray terbangun mendengar suara riuh anak-anak dan segala aktivitas yang dilakukan keluarga Lia. Kamu sudah bangun, Mas? Tanya Lia. Ini jam berapa Lia? Kenapa di depan kedengeran ramai sekali, ucap Ray sambil mengucek matanya. Baru saja selesai azan subuh, jawab Lia. Hah? Apa mereka tidak tidur semalaman? Tanya Ray heran. Di sini terbiasa bangun sebelum subuh, termasuk anak-anak juga, jelas Lia sambil merapikan barang bawaan mereka. Ya sudah, Mas mandi terus sholat, kan nanti kita akan berangkat pagi-pagi, lanjut Lia. Ya, benar sekali. Lebih cepat berangkat lebih, balas Ray. Lia mengangkat alisnya lalu menggeleng. Saat akan masuk kamar mandi, Ray dikejutkan dengan keberadaan Rama yang sedang nongkrong di atas kloset, padahal pintunya tidak ditutup. Basari yang melihat Ray terkejut langsung menghampiri. Maaf ya, Basari menghampiri Rama. Rama, udah selesai pupnya? Tanyanya. Udah, Ma, balas Rama. Sebentar ya, saya cebokin dulu, ujar Basari. Basari cepat-cepat membersihkan tubuh Rama dan keluar dengan melempar senyum simpul. Ray hanya membalas dengan senyum pasrah. Ray dan Lia cepat-cepat berpamitan dan bergegas menuju kampus. Saat sampai, Lia cepat-cepat menuju ruang tes. Kali ini, Ray akan menunggu Lia sampai selesai tes. Untuk menghilangkan rasa bosan, Ray keluar dari mobilnya sekedar berjalan-jalan di sekitar kampus. Sambil memegangi ponselnya, tiba-tiba seorang mahasiswa menabraknya dari belakang sampai menjatuhkan ponselnya. Hampir saja Ray melayangkan satu pukulan untuknya, namun mahasiswa itu hanya memberi kode meminta maaf dan langsung berjalan cepat meninggalkannya. Di ruang tes, Lia cepat-cepat membaca dan mengisi soal. Tiba-tiba Renaldi yang datang terlambat masuk ruangan dan duduk di samping Lia. Lia tidak menyadari keberadaan Renaldi karena khusyuk mengerjakan soal. Woi, minta jawabannya dong, bisik Renaldi. Lia menoleh ke sumber suara dan terkejut melihat Renaldi sudah berada di sampingnya. Buruan, minta jawabannya, desak Renaldi. Enggak, usaha dong, jawab Lia dengan ketus.
Ah pelit lu, balas Renaldi. Tiba-tiba ia menarik kertas jawaban milik Lia. Lia menggerutu kesal namun ia sadar tidak mungkin dia membuat keributan di sana. Renaldi segera menyalin kertas jawaban Lia dan mengembalikannya lagi. Lia segera menyelesaikan soalnya dan langsung keluar ruangan. Thanks ya, ucap Renaldi tiba-tiba yang membuat Lia terkejut saat berjalan. Lia hanya diam dan terus berjalan. Renaldi menyusul langkahnya dan berhenti tepat di hadapan Lia. Cobalah bersikap santai sedikit, hidup lo tegang amat, ucap Renaldi dengan gayanya yang selengehan. Minggir kamu, protes Lia. Oke. Tapi kita kenalan dulu dong, ujar Renaldi. Renaldi kembali berjalan di samping Lia. Bukannya kita udah sama-sama tahu nama masing-masing, kata Lia. Gue panggil lu apa? April. Lia. Tanya Renaldi. Terserah, jawab Lia. Oke, gue panggil lu April aja. Dan lu bisa panggil gue, Ray, ujar Renaldi. Seketika Lia menghentikan langkahnya setelah mendengar kata itu. Enggak. Aku panggil kamu Al, Lia melanjutkan langkahnya. Al. Bagus juga, balas Renaldi. Sampai ketemu nanti, April, lanjutnya lalu pergi ke arah yang berbeda. Lia tidak menggubris ucapan Al dan terus berjalan menuju parkiran. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.